Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada hari ini kita akan belajar matematika. Pelajaran kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan KPK dan FPB melalui tabel. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai membahas cara menentukan FPB dan KPK melalui tabel, sebelumnya yang perlu kalian ketahui adalah mengenai bilangan prima. Bilangan prima ini nanti digunakan untuk menentukan FPB dan KPK dalam bentuk tabel. Bilangan prima itu sendiri memiliki pengertian bilangan asli yang lebih besar dari angka 1, yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, jadi bilangan prima ini adalah bilangan yang hanya habis jika ia dibagi dengan bilangannya sendiri. Contohnya seperti 2. 2 itu hanya akan habis jika dibagi 2. Dan 3 juga hanya akan habis dibagi 3. Kalau 3 dibagi 2 tidak bisa habis ya. Nah, kalau 4 itu bukan bilangan prima. Karena selain dengan bilangannya sendiri, dia bisa habis dibagi 2. Nah, seperti itu. 4 dibagi 4 memang 1, tapi dia masih bisa dibagi 2 bilangannya. 4 dibagi 2, 2 ya. Nah, jadi bilangan prima itu adalah angkanya yang lebih besar dari 1 dan bilangannya hanya habis jika dibagi dengan bilangannya itu sendiri. Di sini ada contohnya, bilangan prima itu angkanya dari 2 sampai 97 dan seterusnya. Tetapi yang kita fokuskan, yang akan kita gunakan itu hanya 2, 3, 5, 7, dan 11. Yang lainnya tidak ya. Yang lainnya jarang, kita hanya menggunakan angka yang tadi disebutkan saja. Selanjutnya, ayo kita bahas bagaimana cara menentukannya menggunakan tabel. Nah, di sini sudah ada soal tentukan FPB dan KPK dari bilangan 42 dan 56 dengan menggunakan tabel. Pada pembahasan sebelumnya sudah dikatakan bahwa kita membutuhkan bilangan prima. Nah, bilangan prima yang kita gunakan di sini adalah 2, 3, 5, 7, dan 11. Tapi mungkin saja tidak semuanya digunakan ya, hanya beberapa, tetapi ini sebagai acuan kita aja. Nah, di sini udah ada tabel dan sudah ada angkanya 42 dan 56. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita lihat jika angka ini diakhiri dengan angka genap, 2 ini genap ya, 2 ini genap, 6 ini genap, maka dia bisa dibagi oleh 2. Kalau genap angkanya bisa dibagi oleh 2. Untuk tahu itu angka genap atau tidak, kita lihat saja satuannya. Kalau satuannya ini angka genap, berarti dia genap. Ini sama-sama genap, berarti bisa ya dibagi 2. Sekarang kita tulis 2 di sini. Nah, setelah kita tulis 2 di sini, caranya selanjutnya adalah 42 dibagi 2. Hasilnya adalah 21. Sekarang 56. 56 dibagi oleh 2. Hasilnya adalah 28. Nah, tadi di awal sama-sama bisa dibagi oleh angka 2 ya. Kalau sama-sama bisa habis dibagi angka 2, kita lingkari. Nah, selanjutnya kita lihat apa masih ada yang genap. 21, satunya angka ganjil ya. 28, 8-nya angka genap. Berarti kita masih bisa menggunakan angka 2. Walaupun yang satu tidak bisa, nggak apa-apa. Kita tulisin aja dulu angka 2. 21 tidak bisa, tuliskan kembali 21. 28-nya baru kita hitung. 28 dibagi 2 hasilnya adalah 14. Nah, karena tadi yang ini tidak bisa dibagi 2, yang ini bisa, berarti tidak kita lingkari ya, karena tidak
keduanya. Selanjutnya, apa masih ada yang genap? Kita lihat 21 ini tadi masih ganjil, 14 4-nya genap. Nah, berarti masih bisa ya. 2, kita gunakan lagi 2. 21 tetap kita tulis 21. 14 kita tulis menjadi 7. Nah, tidak kita lingkari, kenapa? Karena hanya 14 yang bisa dibagi 2, 21 tidak bisa. Sekarang kita lihat, masih ada yang genap? Sudah tidak ada. Sekarang ganjil ya angkanya, 21 ganjil dan 7 pun ganjil. 2 berarti sudah tidak bisa dipakai, barulah kita naik satu angka ke angka 3. Nah, jadi caranya begitu, kita pilih yang paling kecil dulu. Kalau emang sudah tidak ada yang bisa dibagi dengan angka 2, baru kita naik satu angka ke atasnya. Jadi jangan dari 2 tiba-tiba 5, padahal masih ada nih yang bisa dibagi 3 gitu. Jadi kita ke 3 dulu loncatnya. Nah, 3. Coba 21 dibagi 3, bisa ya? Ada perkalian 3 yang hasil 21. Kalau 7 tidak bisa, nggak apa-apa, kita turunin aja. Kita tulis 3. 21 dibagi 3 hasilnya 7. 7 dibagi 3 tidak bisa, kita tulis saja 7. Tidak kita lingkari sekali lagi karena hanya 21 yang bisa dibagi 3, 7-nya tidak. Sekarang sudah sama nih, 7 dan 7. Nah, kalau 2 tadi sudah tidak bisa, selanjutnya 7 tidak habis dibagi 3, dan 7 pun tidak akan habis dibagi 5. Maka kita ke angka 7. Tulis 7 di sini, 7 dibagi 7 1, 7 dibagi 7 1. Nah, berarti ini sama-sama bisa ya, sama-sama bisa dibagi 7. Nah, berarti 7 ini kita lingkari. Sudah selesai. Nah, angka yang dilingkari ini adalah FPB-nya. Tapi angka keseluruhan ini adalah KPK-nya. Kita tulis FPB sama dengan 2 dikali 7. 2 dikali 7 hasilnya 14. Selanjutnya KPK-nya kita tuliskan KPK. KPK itu keseluruhannya ya. Berarti ada 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7. Nah, ini atau bisa kita tuliskannya menjadi 2 ini ada 3 ya. 1, 2, 3. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7. Nah, ini hasilnya adalah 168. Jadi ini KPK-nya dan ini adalah FPB-nya. Jadi ingat kembali, kita lihat angkanya dari awal ini genap atau tidak. Jika genap, kita bisa membagi dengan 2. Kalau sudah tidak ada yang genap, tidak ada yang bisa dibagi 2, barulah kita naik satu angka. Kalau memang angka tersebut tidak bisa dibagi 3, ya berarti kita naik lagi satu angka ke 5. 5 tidak bisa, kita naik lagi satu angka ke 7 dan seterusnya. Nah, jadi begitu penjelasannya cara menentukan FPB dan KPK dari bilangan 42 dan 56. Kita dapat FPB-nya 14 dan KPK-nya adalah 168. Nah, itu tadi penjelasan bagaimana cara menentukan FPB dan KPK menggunakan tabel. Sekarang kalian buka buku paket matematika kalian halaman 74. Di situ ada bagian ayo berlatih. Nah, ada perintahnya tentukan FPB dan KPK dari bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, kalau di bukunya ini dimintanya faktorisasi prima ya. Tapi karena Ibu menjelaskan menggunakan tabel, nah kalian kerjakan dengan cara tabel saja yang tadi Ibu jelaskan. Kalian kerjakan nomor yang dilingkari 1, 3, 5, 6, dan 9. Jadi ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Disalin di buku tulis, gunakan cara tulisannya yang rapi ya. Cukup sekian untuk penjelasan materi kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian cepat memahaminya dan dipermudah dalam pengerjaan soalnya. Amin. Nah, Ibu tutup, mari kita bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillah, dan Ibu ucapkan terima kasih telah menyimak video ini dengan
Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.